Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan siapkan tempatnya untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap. Berdoa mulai. Afdal Hasra, Afina Zahra Miranda, ada suratnya? Ya, operasi Bu. Afriyadi Yusuf, operasi apa? Andre Nanda Saputra, Ariful Fitri, Dian Febrina, Diana Putri, Zaki Akbar Ramadan, Baby Anggraini, sudah hadir? Hadir Bu. Ferdian, Francisco Rafli, Pika Andriani, Kevin Pratama, Lovitri Monika Putri, M. Iqbal, Mutia Rizalni, Nabila Salsabila, Putri Dwi Rahmatika, Rahayu, Raihan Fitun Agafa, Rezi Wirayuda, Ririn Kardina, Sonia Monika, Wika Anggini, Zahra Zetira, pasti yang hadir cuma 9 orang yang hadir. Oh gitu. Nah, pada minggu sebelum ujian kan kita telah belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Bapak masih ingat apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Angkat tangan. Baik, itu pertumbuhan. Silakan ya, Nak. Pertumbuhan merupakan perkembangan hati tidak volume suatu tubuh. Ada lagi yang menambahkan? Dan tidak bisa kembali. Bersifat tidak usah kembali seperti semula. Berikan upload ke teman-teman. Selanjutnya perkembangan. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Satu-satu coba katakan.
Silakan Ayu. Suatu proses pendewasaan berkembang secara fisik Ditandai dengan munculnya putih, buah, bunga. Berkembangnya alat reproduksi, fungsinya alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, baik, pada hari ini kita masuk materi baru yaitu tentang metabolisme dan enzim. Sebelumnya sudah pernah mendengar kata-kata metabolisme dan enzim? Nah, pada materi metabolisme dan enzim ini meliputi ada struktur enzim, sifat enzim, pengelompokan, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, serta mekanisme kerja enzim. Nah, apa itu metabolisme? Siapa yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan metabolisme? Coba angkat tangannya. Kan kemarin sudah selesai ujian semester. Apa itu metabolisme? Seluruh apa? Coba. seluruh proses yang ada di seluruh proses reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Apalagi ada yang bisa menambahkan? Jadi metabolisme itu merupakan seluruh proses atau reaksi kimia yang terjadi di sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, proses metabolisme itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada namanya katabolisme dan anabolisme. Siapa yang tahu apa bedanya katabolisme dan anabolisme? Anabolisme terlambat bersaingan dengan Proses pembentukan molekul-molekul besar dan persaingan dengan produk-produk kecil dan molekul-molekul kecil yang sederhana. Sedangkan analisisnya adalah proses Ariful. Proses reaksi kimia yang disusun dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Itu apa? Anabolisme. Kalau katabolisme, Satu reaksi kimia yang mempengaruhi reaksi kompleks menjadi reaksi sederhana. benar. Sedikit ibu luruskan, katabolisme itu proses penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana yang menghasilkan energi. Kalau anabolisme, reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi lebih kompleks dan membutuhkan energi, jadi kebalikannya. Selanjutnya, enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim. Siapa yang pernah mendengar? Silakan. Senyawa protein yang mempunyai sifat Mengkatalisis. Benar. Enzim itu merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Siapa yang tahu apa itu biokatalisator? Ada yang tahu? Biokatalisator itu untuk meningkatkan laju reaksi pada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? paham. Kita lanjut. Nah, enzim itu memiliki beberapa sifat. Ada 5 sifat pada enzim. Siapa yang tahu? Silakan, Antila. Apa? bersifat koloid. Koloid itu apa? Enzim itu yang bisa bersifat hidrofil. Apa lagi? Apa pula? Enzim memiliki sifat khas atau spesifik. Enzim memiliki molekul besar. Enzim tidak bereaksi. Enzim memiliki sifat koloid. Benar. Enzim itu
bekerja secara spesifik. Enzim dapat digunakan secara berulang kali karena enzim itu tidak ikut bereaksi. Dia hanya sebagai biokatalisator. Enzim itu diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim hanya dapat menguraikan suatu senyawa atau hanya dapat menyusun senyawa. Nah, selanjutnya ada dua teori yang menerangkan cara kerja enzim. Apa aja itu? Ada dua teorinya. Yang pertama teori kunci dan gembok, key and lock. Nah, seperti kunci key and lock ini, bagian sisi aktif enzim itu digambarkan mempunyai bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel sehingga enzim hanya bisa mengaktifasi substrat tertentu saja. Jadi yang pertama tadi ada cara kerja enzim. Ada dua kan? Yang pertama ada teori key and lock. Jadi key and lock tuh sisi aktifnya itu tidak fleksibel seperti kira-kira seperti ini fungsinya. Jadi dia hanya bisa berpasangan apabila dengan kuncinya. Yang kedua ada teori kecocokan induksi. Kalau kecocokan induksi ini, sisi aktifnya itu, sisi aktif enzimnya itu fleksibel, jadi bisa sisi aktifnya itu fleksibel, jadi tidak seperti key and lock, tidak harus sesuai gembok dan kunci. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada faktor luar dan faktor dalam. Apa saja faktor luar yang mempengaruhi kerja enzim? Faktor luar, suhu udara, apalagi? Faktor inhibitor. Inhibitor. Kalau faktor dalam ada inhibitor atau inhibitor itu terbagi kepada apa aja itu? Ada inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Apa itu yang kompetitif? Inhibitor yang dapat kembali seperti Berikan aku kepada Vika. Silakan apa tadi yang bilang Vika? Makanya kalau temannya menyampaikan pendapat, tolong perhatikan ya. Yang kedua ada inhibitor non kompetitif. Apa yang dimaksud non kompetitif? Inhibitor non kompetitif. Inhibitor yang tidak dapat kembali. Jadi kebalikan dari inhibitor kompetitif. Nah, selanjutnya ada katabolisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Ada yang pertama itu ada respirasi aerob. Jadi respirasi aerob merupakan respirasi yang melibatkan penggunaan oksigen. Secara sederhana, respirasi aerob ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada yang dinamakan dengan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan reaksi transport elektron. Nah, yang kedua ada respirasi anaerob. Siapa yang tahu apa respirasi anaerob? Tadi kan aerob menggunakan oksigen. Jadi respirasi anaerob ini kebalikan dari respirasi aerob.
respirasi anaerob ini merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan organik yang tidak menggunakan oksigen. Nah, selanjutnya pada anabolisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi anabolisme dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama adalah fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Iya. Terus pada daun apa? Merasakan apa? Untuk Abdal. Kan depan. Bapak Idris, fotosintesis yang membentukkan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan. Boleh tahu? Boleh? Boleh, kurang masih ada kurang. Proses reaksi kimia yang mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi pada perintah. Dengan adanya karena adanya pada yang kedua ada kemosintesis. Kemosintesis ini tidak semua organisme tertrop dapat melakukan asimilasi karbon. Nah, pada proses fotosintesis ini ada yang dinamakan, ada dua reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Apa itu reaksi terang? Itu proses pembuatan makanan pada siang hari. Pada siang hari. Ada yang menamakan? Jadi reaksi terang itu reaksi yang mengubah energi surya menjadi energi kimia berupa ATP dan reduksi NADPH dan terjadi di gerhana. Ada betul ujiannya kemarin? Ada jawab itu? Ya. Kalau reaksi gelap, apa ini maksud reaksi gelap? Apa ujiannya kemarin? Kita soal ujian kemarin kan? Proses pembuatan makanan yang tidak menggunakan sinar matahari dan tidak Tempat terjadinya di mana? dalam ruangan dalam Tempat terjadi reaksi gelap ini di bagian mananya? Kalau reaksi terang di gerhana, kalau reaksi gelap di stroma. Nah, besok kalau ditanya lagi nggak ada yang salah ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham? paham. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Silakan bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok tadi. Tadi kan 5 kelompok. Abdal, bagi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok berapa, Pak? 8. Iya. Siapa namanya? Iya. Iya. Hah? Itu kelompok berapa? Jangan menghadap ke depan. Siapa ini? Sambut.
Nah, berarti kita telah selesai melaksanakan LKPD dan kalian juga telah mengisi LKPD. Nanti silakan dibuka ke depannya. Nanti materi kita hari ini tentang metabolisme dan enzim. Jadi metabolisme tadi adalah yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Sedangkan enzim senyawa biokimia yang diproduksi oleh sel-sel tubuh makhluk hidup. Jadi paham ya, untuk minggu depan silahkan baca materi selanjutnya, yaitu tentang materi genetik. Dan sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Akhir kata, alhamdulillah, silakan mengucapkan hamdalah.